Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya. Ya, ini saya lagi belanja bulanan sama anak saya satu-satunya. Jadi kebetulan saya memang baru menikah di tahun 2017 dan kebetulan ini anak saya udah berusia 3 tahun ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mau cerita sedikit nih tentang pengalaman keluarga saya. Jadi kebetulan memang saya itu anak yatim piatu. Jadi saya itu udah ditinggal orang tua saya itu sejak umur 8 tahun. Jadi kebetulan kami ini ada 7 bersaudara. Terus adik saya ada juga yang meninggal. Jadi kami tinggal 6 bersaudara. Jadi untuk bisa ibaratkan sekolah, kami itu harus tinggal sama keluarga, ibaratkan keluarga sama keluarga ayah atau keluarga mama gitu. Jadi mencar-mencar. Jadi yang 6 bersaudara ini kakak saya yang pertama yang sudah menikah. Jadi yang kami 5 ini mencar semua ke saudara-saudara biar bisa tetap sekolah dan tamat SMA lah minimal. Jadi ibaratkan saya sendiri gitu ikut kakak sepupu dari ayah tinggal di daerah Riau sana. Terus pokoknya macam-macam deh, adik saya yang paling kecil ikut bunda saya di tebing. Jadi ibaratkan kami itu dari kecil itu semenjak ditinggal kedua orang tua kami, jadi kami itu jarang kali ibaratkan kumpul gitu adik beradik lengkap semua gitu kan. Kumpul ibaratkan yang 6 adik beradik ini. Kenapa? Karena memang satu keadaan ekonomi yang memang kita kan masih tinggal numpang dan kita masih sekolah, jadi kita pastinya ikut sama orang yang kita tumpang itu ya, mau apapun itu gitu kan. Jadi ibaratkan kalau untuk pingin ngumpul-ngumpul lebaran gitu ya bisa dihitung mungkin, kalaupun ketemu nih ibaratkan hanya cuma 1 hari. Jadi kami itu kayak mana ya namanya, masih kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi ibaratkan kita ngikut ke saudara yang ibaratkan yang kita tinggalin gitu. Jadi nggak bisa ngumpul karena memang keadaan ekonomi kita juga nggak memadai ya kan. Ya sekian lama ibaratkan setelah udah lulus SMA kami itu udah pada kerja semua termasuk saya. Jadi di 2017 itu saya itu memutuskan untuk menikah ibaratkan karena kan kita kebetulan nggak ada orang tua nih. Jadi ibaratkan udah nggak ada lagi yang membimbing, makanya saya putuskan untuk menikah biar ada yang menjaga saya, terus ada yang bisa menafkahi saya gitu kan. Makanya kayaknya menikah itu adalah pilihan yang terbaik. Kebetulan saya menikah di usia 24 tahun sih, udah terlampau, ibaratkan udah terlampau lumayan juga ya umurnya ya kan, bisa dibilang. Saya menikah dan mempunyai seorang anak. Ini kebetulan anak saya laki-laki, masih satu-satunya. Dia udah berusia 3 tahun. Jadi ibaratkan saya kebetulan kan karena saya tinggal di kota Medan gitu kan. Jadi memang saya dan suami itu sama-sama kerja. Jadi memang anak ini selama saya bekerja dia itu saya jagakan, atau dia itu dijaga sama adik kandung saya yang paling kecil. Makanya saya itu percaya gitu kan, karena kan yang jaga itu adik sendiri. Kalau adik sendiri itu kan ibaratkan sama dengan ibaratkan anak saya itu ya anak dia juga gitu. Jadi perasaan saya kalau seandainya kita kerja itu udah nyaman aja gitu kan, karena kan memang yang jaga itu kan adik gitu. Jadi kita nggak perlu takut lagi, karena memang ada cerita kemarin itu sama-sama teman kerja, dia itu dijagakan, anaknya dijagakan sama tetangganya, tapi memang tetangga nggak ada kaitan darah ya. Katanya anaknya itu dikasih pil CTM biar
tidur. Rupanya ada tetangganya lagi yang tahu gitu dan ngelapor ke dia. Terakhir badan anaknya tuh bengkak-bengkak, kan kasihan gitu kan kalau seandainya ibaratkan anak kecil, ya namanya anak kecil butuh memang ibaratkan asuhan apa rewel. Cuma terlepas dari masalah itu, saya mau bahas juga sih, ibaratkan saya tahu perasaan ibaratkan kayak itu nanti, mungkin karena cerita dia tuh hampir mirip gitu, ditinggal kedua orang tuanya dari dia kecil, ya mungkin pada saat seusia kayak gini tuh dia tuh nggak ngerti gitu, tapi nanti mungkin setelah beranjak mungkin yang 7 tahun gitu kan ya, itu udah ngerti. Ya ampun, pasti kepinginan. Karena dulu saya ngerasakan gitu juga pada saat lebaran gitu kan, ngumpul gitu, ibaratkan keluarga rame, ibaratkan apa gitu, kayaknya aduh, ngelihat mama bapak mungkin saudara-saudara kita yang ngumpul, kayak rasa pingin banget kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga takdir ya kan, ibaratkan jodoh terus rizki maut itu udah memang rahasia Allah gitu ya, kita serahkan aja lah sama ya Allah. Mungkin ya Allah berikan ke kita, ya mungkin dia itu percaya gitu sama kita bahwasanya kita itu sanggup melewatinya ya. Bukti sampai sekarang saya insya Allah sama adik-adik beradik ya masih akur dan bisa ngumpul karena memang udah besar-besar sih ya kan. Jadi udah bisa ibaratkan yuk kapan kita ngumpul di mana tempat siapa. Tapi memang walaupun kebetulan kami tuh jauh-jauh semua sih, ibaratkan ngumpul itu kemungkinan 3 tahun sekali gitu ngumpul di tempat kakak yang tertua. Tapi nggak apa-apa sih, bisa terobati semua rasa kangen-kangen selama 3 tahun itu ngumpul. Mungkin apa cerita sampai tengah malam. Saya senang dengan kehidupan saya sekarang. Semoga kalian yang di luar sana yang mungkin udah ditinggal kedua orang tuanya, pesan dari saya sih yang akur-akur lah sesama adik-beradik. Kenapa? Karena memang kita yang gak punya orang tua itu ya pinginnya akur gitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu dengan vlog saya selanjutnya.